Hai hai hai, bertemu lagi dengan Mimin Yuba di channel Ucap Movie. Gimana kabar kalian semua? Sehat-sehat aja kan? Oke, sesuai janji kemarin, kali ini kita akan melanjutkan dong What Spirits Was Sofare Part ke-28. Pada part kali ini akan menceritakan perjuangan Suikanyu untuk meningkatkan kekuatannya agar ia bisa sepenuhnya diterima oleh Choyun. Menurut kalian, bisakah dia menjadi muridnya Choyun? Oke, daripada kalian penasaran, yuk kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Check it out! Lanjutkan part sebelumnya, setelah Suikanyu pingsan di part kemarin, setelah itu Shin pun berpindah di puncak kediaman Choyun. Di sana terlihat Suikanyu yang sedang tertidur, dan kemudian dia pun terbangun. Dan tak lama datanglah Lu Qingyuan menghampirinya. Lu Qingyuan menjelaskan bahwa Suikanyu telah pingsan selama 3 hari. Dan untungnya Master Pedang Loyun atau gurunya telah memberikan Suikanyu sebuah pil yang dapat menyembuhkan luka pada lautan roh milik Suikanyu. Dan setelah itu, Lu Qingyuan pun mengajak Suikanyu ke aula utama untuk bertemu dengan Master Pedang Loyun. Di aula utama, di sana sudah ada Loyun. Ia secara resmi mengatakan menerima Suikanyu menjadi muridnya, karena dirinya telah melihat kemauan yang sangat besar yang dimiliki Suikanyu untuk menjadi muridnya. Lalu karena kultivasi Suikanyu yang masih rendah, Loyun pun kemudian memberikan sebuah cincin penyimpanan yang berisikan bahan spiritual serta pengalaman kultivasi Loyun untuk Suikanyu pelajari. Dan setelah menerima pemberian itu, Suikanyu pun berterima kasih dan berjanji akan berusaha keras untuk meningkatkan kekuatannya. Lalu beberapa hari pun berlalu. Loyun kemudian mulai membimbing Suikanyu untuk meningkatkan kekuatannya, yaitu dengan memberikan beberapa ujian yang harus dia selesaikan. Ujian pertama yaitu bertarung dengan binatang buas yang berada di atas kekuatannya. Ya, walaupun awalnya Suikanyu kesulitan, namun akhirnya ia berhasil mengalahkan binatang tersebut. Dan setelah berhasil melewati ujian pertama, ujian selanjutnya adalah bertarung dengan seniornya. Pertarungan ini bertujuan agar pengalaman bertarung Suikanyu meningkat. Di sini walaupun Suikanyu selalu kalah oleh seniornya, namun dirinya tidak menyerah. Ia selalu bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya, dan hingga akhirnya dia pun menerobos ke ranah roh surgawi tingkat 1. Dan setelah kekuatannya meningkat, dia pun kemudian bertarung dengan seniornya yang lebih kuat, yaitu Lu Qingyuan. Di sini akhirnya perlahan-lahan Suikanyu dapat memenangkan pertarungan tersebut. Namun ujiannya belum selesai sampai di sini. Kali ini Suikanyu diuji untuk menghancurkan sebuah formasi pedang yang akan dikeluarkan oleh para seniornya. Dan ia pun kemudian mengerahkan semua kekuatannya untuk lolos dari ujian kali ini. Hasil ujiannya membuat Loyun sangat puas, yang mana Suikanyu telah berhasil memahami ilmu pedang yang beberapa waktu lalu Choyun berikan kepadanya. Dan bahkan pemahamannya telah mencapai tingkat 9 atau yang tertinggi. Namun walaupun begitu masih ada rintangan terakhir yang harus dilewatinya, yaitu Suikanyu harus bertarung melawan Bai Li Guangsheng. Dan ternyata hasil ujian terakhir ini sangatlah mengejutkan semua orang, yang mana ternyata Suikanyu berhasil mengalahkan Bai Li Guangsheng, yang merupakan master pedang kehormatan seperti Choyun. Ya, walaupun sih menurut Mimin kemungkinan Choyun meminta Bai Li Guangsheng untuk menekan kekuatannya dan hanya menguji Suikanyu saja. Tapi ternyata setelah melewati ujian sampai bertarung dengan Bai Li Guangsheng, ternyata Loyun masih akan menguji Suikanyu lagi. Dan kemudian Shin pun berganti.
Di mana 4 tahun kemudian ke-18 dinasti diratakan oleh gelombang binatang buas yang baru saja muncul. Di sini ceritanya Lo Yun bersama muridnya sedang dikejar oleh gelombang binatang buas. Dan Lo Yun berkata kepada Sui Kanyu untuk membawa murid-muridnya yang lainnya menjauh dari gelombang binatang buas ini. Dan ia akan mencoba menahan gelombang binatang buas ini untuk mengelur waktu mereka. Singkat cerita, Sui Kanyu sudah berhasil membawa murid-murid yang lainnya berlindung. Dan ia sedang menunggu Master Pedang Lo Yun kembali. Tetapi di saat murid-muridnya yang tersisa datang, mereka mengatakan bahwa Master Pedang Lo Yun menahan gelombang binatang buas itu sendirian untuk menyelamatkan mereka. Dan mendengar kabar itu, Sui Kanyu pun menjadi khawatir. Ia kemudian bergegas untuk mencari Lo Yun. Dan singkat cerita, Sui Kanyu pun menemukan Lo Yun. Namun kondisi Lo Yun dalam keadaan terluka parah dan bahkan tangan kanannya sudah hilang. Sui Kanyu kemudian berusaha menyelamatkan Lo Yun, namun mereka dikejar oleh gelombang binatang buas yang mengejarnya. Di sini, Lo Yun meminta Sui Kanyu untuk meninggalkannya dan menyuruh Sui Kanyu untuk pergi menyelamatkan dirinya saja. Karena jika masih membawa dirinya, maka mereka berdua akan meninggal. Namun, Sui Kanyu tidak mau meninggalkan Lo Yun, dan ia terus berusaha membawa Lo Yun kembali. Lo Yun pun kemudian menjelaskan situasi yang dialaminya, yang mana selain tangannya yang putus, lautan roh miliknya juga sudah hancur. Dan walaupun dirinya selamat, dia akan menjadi seorang sampah. Tapi, Sui Kanyu tetap bersikeras menolong Lo Yun. Dia berkata tidak akan melupakan kebaikan Lo Yun yang telah menerimanya sebagai muridnya. Dan bahkan Sui Kanyu mengakui bahwa dirinya mencintai Lo Yun dan rela berkorban demi dirinya. Mendengar hal itu, Lo Yun pun terkejut. Dia kemudian menanyakan masa lalu Sui Kanyu yang sempat dia selidiki. Ya walaupun sebenarnya Lo Yun adalah Cuyun teman masa lalu Sui Kanyu dan juga pernah memiliki kontrak pernikahan dengan dirinya ya. Tapi Cuyun kan sedang menyamar menjadi Lo Yun ya. Di sini Lo Yun menanyakan masa lalu Sui Kanyu yang memiliki kontrak pernikahan dengan Cu Yingyan atau si Cuyun. Yang mana di saat itu Sui Kanyu memperlakukan Cuyun seperti sampah. Lo Yun menanyakan hal itu karena ia ingin mengetahui bagaimana bisa Sui Kanyu ingin menyelamatkan dirinya. Yang mana pada saat ini dirinya sudah seperti sampah seperti Cuyun di masa lalu. Sui Qianyu kemudian menjelaskan bahwa dirinya tidak mencintai Cu Yingyan. Namun di sini dia menyukai Master Pedang Lo Yun sejak pandangan pertama di lembah Yuanqian. Dan karena dia mencintai Lo Yun, maka dia rela berkorban hidup dan mati untuk melindungi Lo Yun. Nah, mendengar jawaban Sui Kanyu, Cuyun pun merasa puas. Ia merasa Sui Kanyu sudah berubah dan tidak sombong seperti dulu lagi. Kemudian tak lama datanglah gelombang binatang buas ke arah mereka berdua. Dan di saat itu ternyata Lo Yun menyelamatkan Sui Qianyu. Ternyata ini semua hanyalah ilusi di dalam mimpi Sui Qianyu. Cuyun ternyata menggunakan kekuatannya untuk masuk ke dalam mimpi Sui Kanyu untuk menguji keteguhan hatinya. Ia melakukan hal itu untuk mengetahui apakah sifat Sui Kanyu masih sama seperti dulu atau tidak. Kemudian setelah itu scene pun berganti. Di kamar milik Sui Kanyu, dia pun terbangun dari tidurnya dan mengetahui semua yang telah dilaluinya tadi hanyalah sebuah mimpi saja. Jadi di sini dia tidak mengetahui ya kalau Lo Yun memanipulasi mimpinya. Lalu tak lama datanglah Lo Yun menghampirinya. Ia berkata mulai saat ini Sui Kanyu sudah bisa memanggil dirinya dengan sebutan guru. Yang mana artinya dia sudah benar-benar diterima oleh Lo Yun. Setelah itu Sui Kanyu pun diajak oleh Lo Yun menuju aula utama. Di sana semua murid Cuyun sudah berkumpul atas perintahnya. Dan maksud dari Cuyun menyuruh mereka berkumpul adalah untuk menunjukkan sesuatu hal kepada mereka. Cuyun kemudian mengeluarkan niat pedang milik Luling, Yuan King dan juga Levan. Dan disusul dengan mengeluarkan niat pedang milik Sui Qianyu. Aura niat pedang dari keempat muridnya Cuyun kemudian membentuk sebuah formasi pedang yang menurut Lu Qingyuan setara dengan formasi yang paling kuat yang ada di sejarah Pavilion Wanjian. Dan setelah mengembalikan 4 niat pedang yang berbeda itu, pemahaman niat pedang keempat murid Cuyun pun meningkat.
Chuyun pun kemudian menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi dari keempat niat pedang tadi, Chuyun menyatukan keempat niat pedang tersebut dan membentuk sebuah formasi bernama formasi pedang 4 wujud. Formasi ini terdiri dari 4 niat pedang, yaitu naga hijau timur, harimau putih barat, burung vermilion selatan, dan kura-kura bela diri utara. Tapi tak hanya keempat muridnya saja yang bisa membentuk formasi pedang. Chuyun kemudian membentuk formasi pedang lainnya dari niat pedang milik Lu Qingyuan, Lu Qingyao, dan juga Si Hao. Formasi pedang yang dibentuk dari mereka dinamakan dengan formasi pedang 3 bakat, yang terdiri dari niat pedang Light Vortex milik Lu Qingyuan, dan niat pedang milik Dark Vortex milik Lu Qingyao, serta niat pedang Mystic Earth milik Si Hao. Chuyun kemudian menjelaskan jika mereka bisa menguasai masing-masing formasi tersebut sampai ke tingkat tinggi, maka kekuatan formasinya akan sangatlah menakutkan. Dan bahkan di hadapan Kaisar bela diri yang kuat, atau bisa kita ibaratkan Master Pavilion, mereka bisa membunuhnya dengan sangat mudah. Chuyun berkata bahwa masing-masing dari formasi tersebut sangatlah mematikan. Dan juga Chuyun berkata bahwa kedua formasi itu dapat digabungkan menjadi formasi pembunuh bintang 7, yang mana kekuatannya itu jauh lebih kuat dari dua formasi tersebut. Namun saat ini murid-murid Lo Yun masih sangatlah lemah. Mereka tidak akan bisa membentuk formasi tersebut. Dan untuk meningkatkan kultivasi mereka serta pemahaman dari dua formasi tadi, Chuyun kemudian menyuruh mereka untuk berlatih dengan giat. Dan juga Chuyun memberikan daftar nama dari murid-murid yang telah Chuyun pilih untuk dilatih oleh mereka untuk berlatih membuat dua formasi tadi. Dan setelah itu part ke-28 pun selesai. Oke bosku, sekian dulu ya part kali ini. Wah, langkah pertama untuk membangun kekuatan Chuyun akhirnya berhasil. Dan menurut Mimin, murid-muridnya Chuyun itu disuruh melatih beberapa orang, kemungkinan untuk menambah dukungan kekuatan milik Chuyun. Lalu bagaimanakah langkah selanjutnya yang akan Chuyun lakukan ya? Kita akan lihat saja di part-part selanjutnya, oke? Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, monggo di subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian semua bosku. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye-bye!